Masih pada ingat kan sama GT65 Vertex Series? Dari awal ada bisa dibilang lumayan gebrak pasar ya. Pertama kali rilis tuh seinget gue sekitaran tahun 2022. Emang di zaman itu board ajaib banget sih. Harganya 1 jutaan doang tapi udah gasket mount, 3 mode koneksi, outside universal south facing, Toki dan lain-lainnya. Habis itu dilanjut ada GT65X Chido V65 yang jadi salah satu awal-awal trend board pre-built alu. Terus ada juga si GT65 Wibu yang jadi semacam versi facelift dari GT65 OG. Sama yang terakhir tuh ada GT65 Lite yang jadi versi ekonomisnya dari GT65. Dilihat dari perjalanannya, GT65 series Vertex series itu termasuk board yang laris, populer, karena emang bagus-bagus sih, nggak pernah gagal. Setahu gue sih GT65 Lite yang terakhir ada itu dia discontinue-nya udah agak lama. Dan akhirnya kali ini ada seri GT65 lagi dari Vertex series yang dikasih nama GT65 Beyond. Board ini nih secara posisi cukup cocok kalau dijadiin sebagai penerusnya GT65 Lite ya, meskipun namanya berubah ya, nggak jadi V2-V2an. Gue bilang cocok soalnya GT65 Beyond ini posisinya adalah sebagai board 65% terjangkaunya Vertex series. Ini keyboard dijual di 549.000 aja, kayak biasa link pembeliannya gue simpan di deskripsi di bawah. Ya harganya cukup mirip-mirip ya sama GT65 Lite yang dulu. Nih kalau kalian lupa gue ingetin dikit, si GT65 Lite dulu itu harganya gopean juga. Dia udah gasket mount, outside facing, terus udah ada foam-foaman kayak gitu-gitu. Switchnya itu ada dua opsi merek ya, ada dari Huano sama Gateron. Dan si GT65 Lite dulu itu dia wired only. Nah kali ini di GT65 Beyond dia ini nambah fitur cuy, karena ini keyboard udah 3 mode koneksi. Kayak biasa bisa dongle, kabel dan juga bluetooth. Dari 3 mode koneksinya aja di harga 500 ribuan ini board udah menarik banget ya, soalnya setahu gue nggak banyak board 500 ribuan dengan 3 mode koneksi. Belum lagi kalau kita bahas yang lain-lainnya dari si GT65 Beyond ini. Di sini emang kalau dari segi bentuk emang lumayan kelihatan mirip ya sama R65, terutama gara-gara bentuk knobnya yang kayak gini. Gue belum pernah coba sih, tapi kalau lihat dari gambar ya sebenarnya overall case-nya beda kok sama R65. Jujur aja menurut gue ini bentukan overallnya cakep-cakep aja sih. Emang bukan yang favorit gue banget dengan 4 bezel yang tebelnya itu sama, tapi segini sih masih termasuk cakep banget. Di sini dia modelan case-nya yang lumayan curvy kayak gini, sama ada aksen semacam step lips gini ya, mirip-mirip kayak si Sierra 87 ataupun NS75. Di bawah sini dia udah lengkap juga, ada kickstand 2 step, terus di samping atas sini dia ada switch buat pindah modenya, ada switch buat ubah bottom row juga, termasuk di sini ada port USB-C sama slot buat simpen dongle. Ini ada detail yang cakep nih di sini. Dia ini meskipun slot dongle-nya bentukan yang horizontal kayak gini ya, tapi ini ada magnetnya cuy. Jadi bukan tipe slot yang cuman ngandalin seret doang. Ini aman sih, so far gua coba-coba dia nggak bisa jatuh. Cuma sayangnya emang dongle-nya ini dongle polosan kayak gini dan warnanya tuh nggak nyambung sama warna case-nya. Oke, terus di bagian sini, di bagian blokernya ini ada 3 lampu indikator buat caps lock, koneksi, sama baterai. Gue kayaknya udah pernah komenin hal ini dari zamannya GT65 pertama ada. Ini tuh sebenarnya secara estetika agak mengganggu, tapi secara fungsi ya oke lah. Jadi nggak ribet buat lihat indikator macem-macem. Palingan ini kalau dari fisik yang gue nggak suka tuh cuman sama knobnya aja sih. Gara-gara dia kelihatan kegedean buat ditaruh di layout 65%. Apalagi ini ada ring-ring kinclong kayak gini nih yang mencolok banget. Sisanya oke sih, build quality-nya ini oke, dia nggak setoy-ish GT65 Lite dulu, ini kerasa lebih tebal dan solid. Emang sih ini keyboard case-nya masih pakai klip-klipan, tapi ya balik lagi ke harganya ya, board yang di atas 700 ribu aja itu masih lumayan banyak yang pakai klip-klipan. Dan sebenarnya kalau kalian bukan tipe orang yang suka bongkar-bongkar keyboard ya, ini bukan jadi masalah sama sekali. Ini by the way yang ada di gua ini nama variannya itu adalah putih. Gua nggak tahu kenapa Vertex series itu kasih nama varian putih, padahal ini case-nya tuh warnanya cream beige gitu ya. Bagian alpha keycaps-nya juga sama aja, ini cream beige gitu, nggak ada putih-putihnya sama sekali kecuali dongle-nya doang. Nah ini dia tuh ada satu varian warna lain yaitu warna hitam. Buat varian putih ini gue suka sama colorway-nya sih, ini cakep cuy. Ini Triton colorway keycaps-nya nih ngingetin gue sama Maestro, ini tuh kayak jadi versi lebih kremnya gitu. Ya emang keycapsnya bisa dibilang masih basic lah. Dia katanya sih PBT double shot, tapi ini tipe yang tipis gitu, cuma sekitaran 1,1 mm, dan ini cuma single side di bagian top surface-nya doang. Terus legendnya juga ini masih pakai font-font yang agak kecil gitu dengan center alignment. Sama ini dia pakai OEM profile, bukan pakai cherry profile kayak kebanyakan board pre-built enthusiast sekarang.
Nah terus buat switchnya, ini board tuh cuman ada satu varian, yaitu Sinmeng Dark Plum. Ini tuh switch linear ya, dan kalau nggak salah si NS75 yang baru itu ada yang pakai si Dark Plum juga. Cuma setahu gue yang di NS75 itu Dark Plumnya dia pakai MX Clone Mold yang sama persis, jadi kunciannya itu pakai yang kaki 4. Nah di sini di GT65 Beyond ini dia kunciannya tuh pakai modelan wing latch. Gue nggak tahu ada beda spek spring stem kayak gitu-gitu nggak. Gue nggak nemu juga sih sebenarnya speknya buat yang wing latch ini. Yang jelas ini switch termasuk enak, dia preload di bagian legsnya, sama kalau gue lihat-lihat di bagian lantai bottom housingnya tuh agak-agak becek, harusnya kelihatan jelas di kamera sih. Springnya ini dia pakai single stage 19 mm, bottom outnya entah berapa gram, tapi ini nggak kerasa terlalu berat, lebih ke medium aja. Sama ini kalau lihat stemnya, dia tuh nggak flush pas bottom out, jadi ini long pole dan kemungkinan total travelnya nggak di 4 mm. Coba kita denger dulu suaranya deh. So kalau soal suara switchnya doang, ini switchnya itu menurut gue sih lebih ke arahnya mid pitch yang all rounder ya. Kayaknya ini switch dipakein ke board Toki bakalan Toki, dipakein ke board Kleki bakalan Kleki. Dan berhubung di GT65 Beyond ini dia emang boardnya itu foam board, jadinya ya ini khas banget suaranya foam board yang biasa disebut Toki-Toki, foamy, creamy atau apalah itu. Yang jelas ini switch bagus kok, dia nggak scratchy, nggak ada spring ping dan nggak ada spring crunch juga. Sayangnya ini karena keycapsnya tuh agak tipis, jadi ya sedikit kedengeran suara kecrek-kecrek plastiki dan hollow gitu. Sebenarnya nggak parah sih, dikit doang, nggak kayak keycaps ABS-nya board gaming. Stepnya juga ini dia preloop sih, sayangnya di unit yang ada di gua ini masih ada ticking dikit di bagian enter sama spacebar. Ini harusnya gampang buat dibenerin kok, apalagi stepnya flat mount, bisa dicopot dari atas. Kalau soal internal, ini dia pakai gasket mount, plate-nya PC dengan flex cut, lift plate-nya yang modelan panjang kayak gini dan dia pakai silicone socks. Ini feel-nya tuh cukup empuk tapi nggak yang ngayun banget. Di bawah PCB-nya tuh penuh, jadi kayak stack mount, nggak banyak space buat PCB-nya bisa naik turun. Ini menurut gue cocok banget buat yang doyan gasket empuk tapi minim geter dan nggak sampai yang towewew trampolin. Buat dampener itu tadi ya, karena ini gue sebut foam board ya, lengkap dia ada EVA platform, ada XP switch pad, PET switch film, terus di bawah PCB juga ada semacam foam yang agak berlubang sama ada silicone case dampener. Buat PCB-nya ini cukup umum buat board zaman sekarang, dia 1,2 mm dengan flex cut per key di bagian alfanya. Hotshot universal 5 pin pakai QMS-EN hotshot socket sama kayak Techwear kemarin. Full south facing, ada RGB per key. Buat switch modenya dia udah pakai Doctor board dan buat knobnya pun udah pakai Doctor board. Terakhir buat software, dia emang sayangnya belum support VIA atau apapun yang web based, jadi ini masih pakai app standar, tapi ya lumayan lah udah lengkap kalau buat sekedar mapping key makro atau atur RGB doang sih bisa. Oh, ini satu lagi deh, buat kelengkapannya dia udah dapat spare switch 2 biji sama pastinya ada kabel 2-in-1 puller, dust cover sama buku-buku sakti. So ini board karena kelasnya keyboard budget ya, jadi emang di sini tuh nggak ada inovasi atau sesuatu yang baru. Tapi Vortex Series kasih harga yang gokil banget. Ini bikin board 65% lainnya yang masih wired only atau tray mount jadi kelihatan mahal. Emang sih ini keyboard masih ada PR dikit khususnya di unit yang ada di gua ini, kayak yang udah gua bahas tadi ya, stepnya ini masih ticking di bagian enter sisi kanannya sama spacebar di sisi kanannya. Itu aja sih, sisanya buat 549.000, 65% gasket mount, switch enak, 3 mode koneksi, warna cakep. Bener-bener dah, ini board tuh sama aja kayak zamannya GT65 Lite dulu. Jadi rajanya 65% terjangkau dengan fitur dan spek yang cakep banget. Gue suka juga di saat yang lain tuh banyak yang fokus ke 75% doang, tapi Vortex Series tetap kasih 65% bagus. Soalnya 65% ini adalah layout terkecil yang masih proper buat dikasih arrow key. Kalau 60% itu udah kurang proper dikasih arrow key, kecuali layout 63 keys kayak di DZ60 RGB V2 itu masih oke lah. Tapi kalau kayak di 61 keys itu biasanya udah maksain banget. Terus kalau di 64 keys juga jadi korbanin shift kanan yang harusnya paling enggak itu 1,75U tapi ini jadi 1U. Makanya kalau pengen board kecil tapi masih tetap ada dedicated arrow key,
Udah paling bener larinya itu ke 65%, dan opsi 65% proper di harga yang terjangkau ada si GT65 Beyond ini. So, sampai sini aja videonya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.